Mas Bambang berencana untuk membunuh King Supri. Ia sengaja melukai lehernya, membiarkan darah menodai kerah bajunya. Lalu ia datang ke markas Wolf's Lair untuk menghadiri rapat bersama King Supri. Sebelum rapat dimulai, ia berkata bahwa kerah bajunya terkena darah, lalu meminta penjaga untuk membawanya ke ruang ganti. Setelah masuk ke ruangan itu, asistennya mengeluarkan bom waktu. Mereka menyiapkan berbagai alat dan berencana mengaktifkan bom di sana. Namun saat itu, tiba-tiba penjaga mengetuk pintu. Ia memberitahu bahwa King Supri sudah datang. Si asisten tanpa sengaja memasukkan bom ke dalam tasnya sendiri. Lalu ia keluar lebih dulu untuk menahan sang penjaga. Melihat ada satu bom tersisa, Mas Bambang tidak punya pilihan lain. Ia harus mengaktifkan bom sendiri dan memasukkannya ke dalam tas. Di bawah pengawalan penjaga, Mas Bambang menuju ruang konferensi. Ia berkata bahwa salah satu telinganya tuli karena perang, sehingga ia ditempatkan tepat di sebelah King Supri. Mas Bambang dan King Supri sempat saling menatap, lalu ia meletakkan tas berisi bom di lantai. Sekarang bom hanya berjarak 2 meter dari King Supri. Jika semua berjalan sesuai rencana, King Supri akan tewas. Kemudian rekan Mas Bambang menelepon markas Wolf's Lair, dan Mas Bambang pura-pura mendapat panggilan lalu meninggalkan ruang rapat. Tapi sebuah insiden terjadi. King Supri tidak puas dengan laporan pertempuran, ia menampar meja dengan marah. Tas berisi bom terguling. Seorang perwira melihat itu dan memindahkannya ke tempat yang lebih jauh dari King Supri. Tindakan inilah yang menyelamatkan nyawa King Supri. Beberapa detik kemudian, ledakan besar terjadi di ruangan. Beruntung, King Supri hanya mengalami luka ringan. Mas Bambang tidak tahu kenyataan ini. Ia langsung masuk mobil dan pergi dengan panik, mengira rencananya berhasil. Ia berencana menggulingkan pemerintahan King Supri. Ia terbang ke Berlin. Namun saat ia tiba di tujuan, para anggota organisasi ragu-ragu bertindak karena belum yakin apakah King Supri masih hidup atau tidak. Hal ini membuat Mas Bambang marah besar. Ia berteriak pada atasannya dan berkata bahwa ia yakin King Supri sudah mati. Mereka pun memulai kudeta. Mereka memalsukan tanda tangan dan mengirimkan perintah palsu ke komandan pasukan paramiliter. Pasukan itu pun dengan cepat menduduki stasiun radio dan markas SS. Akhirnya mereka menguasai markas pusat. Tak lama kemudian, pasukan masuk ke kediaman Joseph Goebbels. Saat sang komandan masuk ke dalam ruangan, Goebbels dengan tenang memintanya untuk mengangkat telepon. "Apakah kau mengenali suaraku?" tanya suara di telepon. Komandan itu mendengar suara King Supri. Ia langsung membalikkan arah senjatanya. Pada akhirnya, kudeta itu gagal total.